kita melakukan itikaf apa wajib atau sunnah? Karena kan banyak nih ada orang kan kita tidak istiqomah. Nah, bagaimana caranya agar kita ini tetap istiqomah? paginya pun Lailatul Qadar itu paginya segitu sejuk. Sejuk luar biasa ya. Karena selamat datang guys di teman-teman. Ya. Bagaimana baik Tuan? Baik, alhamdulillah sehat. Pak Didi sehat ya? Alhamdulillah. Sudah masuk ke hari ke-17 nih Pak Modin kita. Betul, hari 17 puasa Ramadan. Nah, hari ini mohon Pak silakan Pak Modin untuk mengenalkan kepada pemirsa dan baik, terima kasih Pak Didi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, ayah bunda di rumah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Ahmadin Abdullah SPDI. Saya mengajar di SIT Ar-Rahman, di SMP Ar-Rahman sebagai pengajar guru Al-Qur'an sekaligus wali kelas 9 di SMP Ar-Rahman. Ya, itu Pak ini sekilas perkenalan saya. Oh, baik Pak Madin. Nah, Pak Madin, kita sudah masuk di hari ke-17 bulan Ramadan, artinya 3 hari lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Betul sekali. Begitu banyak keistimewaan pada 10 bulan Ramadan. Di 10 hari Ramadan itu, 10 hari terakhir Ramadan itu. Nah, mau saya tahu apa sih keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu Pak Madin? Oke, baik Pak Didi. Sebelum saya jawab, kita buka dulu sedikit Pak Didi ya. Ya, puji syukur alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kesehatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman Islam yang terus tertanam di dalam hati kita, sehingga dengan nikmat itu semua kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan yang sempurna bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Oke, melanjutkan pertanyaan dari Pak Deni tadi, apa saja keistimewaan terakhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Jadi keistimewaan 10 terakhir di bulan Ramadan ini dibandingkan hari-hari sebelumnya, di 10 hari terakhir Ramadan ini terdapat keistimewaan di dalamnya. Terdapat malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan Pak ini. 1000 bulan. Nah, siapa yang melaksanakan ibadah malam atau Lailatul Qadar di bulan Ramadan disertai dengan niat keimanan dan keikhlasan, maka dosanya diampuni, dosanya yang lalu diampuni Pak ini. Dosa-dosa yang lalu diampuni. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, itu hadis Bukhari Pak ini. Mayyakum Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan ibadah malam di bulan Ramadan disertai dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampunkan seluruh dosa-dosanya yang lalu. Tapi dengan catatan harus didasari dengan keimanan dan keikhlasan. Itu Pak ini. Dan adapun keistimewaannya ada 4. Keistimewaannya pada ini yang pertama itu adalah turunnya malam Lailatul Qadar, ya, malam yang penuh keberkahan dan kesejahteraan. Yang kedua turunnya para malaikat. Malaikat ini turun tujuan untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah agar umat Islam ini diampunkan segala dosanya. Nah, yang ketiga pintu langit dibuka pada ini di 10 malam terakhir ini, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu Allah melipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan, termasuk pahala 10 terakhir Ramadan ini. Nah, jangan disia-siakan 10 malam terakhir Ramadan. Nah, itu yang pertama pada keistimewaan tadi. Cukup banyak ya Pak. Cukup banyak sekali keistimewaannya, luar biasa ya. Dan sampai kalau dalam surat di Al-Qur'an disebutkan paginya pun Lailatul Qadar itu paginya segitu sejuk. Sejuk luar biasa ya. Karena malamnya sudah diturunkan oleh para malaikat yang mendoakan kita semua. Nah,
segitu banyak apa tuh keistimewaan di bulan Ramadan. Nah, amalan-amalan apa nih untuk kita meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan keikhlasan diri kita yang untuk mendapatkan di bulan Ramadan itu yang dianjurkan amalan-amalan apa nih untuk kita dapat ya mudah-mudahan sih dapat Lailatul Qadar, meskipun memang kita bilang malam-malam ganjil, malam-malam atau malam-malam di 3 hari terakhir seperti itu. Amalan-amalan apa nih Pak Ahmad yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Ya, amalan yang pertama itu yang harus kita lakukan di malam-malam terakhir sebelum Ramadan ini. Yang pertama itu memperbanyak sedekah. Jadi kalau kita punya harta lebih, salah satu zakat, ya perbanyak sedekah di 10 malam terakhir. Yang kedua itu mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, itu harus mencukupi dulu kebutuhan keluarga, harus mencukupi baru kita sedekah. Ya, yang ketiga itu adalah berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. Itu harus jangan sampai kita beribadah ada tetangga kita yang kita sakiti. Jadi harus berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. Dan hadis mengatakan bahwa muslim yang baik itu yang selamat, tetangganya selamat dari perbuatannya dia sendiri. Betul sekali Pak Denny. Jadi suasana kita harus berbuat baik kerabat dan tetangga kita. Kerabat itu di bulan Ramadan ya. Betul, jangan sampai kita ada punya rasa dendam, menyakiti hati orang lain, jangan sampai. Itu jauh dari sifat itu. Takjilan langsung dibelinya lebih. Betul. Keluarga dan juga untuk tetangga. Tetangga itu luar biasa itu pahalanya Pak Denny ya. Dan yang selanjutnya kan memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, karena Ramadan ini bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas ayatnya Pak. Al-Baqarah 185. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran. Pahalanya itu berbeda dengan pahala di bulan-bulan yang lain. Ya. Berkali-kali lipat di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini dengan hanya untuk tiduran, malas-malasan dan lain sebagainya. Perbanyaki untuk membaca Al-Quran. Usahakan kita hatam. Pada ini sudah hatam belum nih? Insya Allah. Insya Allah ya. Masya Allah. Luar biasa. Dan selanjutnya itu melakukan itikaf di masjid. Itikaf. Jangan di rumah, di masjid. Karena memang di masjid itikafnya. Kalau di rumah bukan itikaf namanya, tapi ibadah-ibadah lainnya. Boleh juga, tapi tidak dihitung itikaf. Ya, tapi ibadah, perbaca Quran dan sebagainya. Dan selanjutnya memperbanyak doa di malam-malam ganjil. Nah, nanti di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjilnya kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa aja? Doa untuk kebaikan kita, doa untuk bangsa negara dan lain sebagainya. Itu penting ini. Nah, kalau biasa di terawih-terawih di kampung-kampung atau di daerah-daerah di Jakarta juga masih ada sih ya. Biasanya ada melakukan di 10 hari terakhir itu doa kunut di saat tarawihnya. Iya, biasa yang saya temukan seperti itu, karena saya beberapa nggak cuma masjid, biasanya sih kalau saya saat tarawih saya mutar di beberapa masjid. Ya, biasanya di Petukangan ini kan sekolah kita dari Petukangan ya. Rata-rata di Petukangan itu dan sekitarnya itu memakai kunut ketika 15 hari terakhir itu kunut. Itu pahalanya juga besar ya, karena kita melakukan kegiatan apa aja berkaitan dengan ibadah itu sah-sah saja ya. Itu pahalanya luar biasa ya. Salah satu doa kunut juga menolak bala dan sebagainya. Ya. Nah, tadi Pak Ahmad menyinggung itikaf di 10 hari terakhir. Betul, itikaf. Apa sih hukumnya kita melakukan itikaf? Apa wajib atau sunnah? Karena kan banyak nih ada orang kan, kita di zaman mungkin ya kalau waktu Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan waktunya begitu banyak, bahkan 3 bulan sebelumnya beliau ini sudah mempersiapkan untuk itikaf dalam bulan Ramadan ini. Nah, apa sih hukumnya kita untuk ikut itikaf? Karena untuk itikaf kadang itu suka bolong-bolong gitu. Ya, betul. Iya. Apa sih hukumnya Pak Ahmad? Baik, kita jelaskan dulu pengertian itikaf dulu kali ini. Nah, itikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Sudah jelas kali ini ya? Iya. Berdiam diri di masjid, bukan berdiam diri di rumah. Jadi itikaf itu artinya adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fokus pada amal-amal soleh pada ini. Bukan pindah tidur. Bukan. Gak banyak kan sekarang gitu, Ustaz. Banyak kan itikafnya tidur. Itikafnya malah ya, tidur itu ibadah juga ya. Bukan itu. Jadi itikaf itu berdiam diri di masjid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berkaitan dengan amal-amal soleh. Seperti apa pada ini? Berarti berdoa,
sholat, banyak di sholat malam, Mulai. qiyamul lail, terus kita berdoa, kita zikir, kita baca Quran, dan juga di dalamnya dianjurkan untuk membagikan ilmu. Biasa kalau kita itikaf itu ada kajian ilmu. Itu salah satu pahala yang luar biasa Pak ini. Ya, itu salah satu itikaf. Itikaf. Nah, apa hukumnya? Jadi ada hukumnya itikaf. Nah, hukum itikaf ini ada beberapa pandangan tergantung dari cara pelaksanaannya Pak ini. Yang pertama, itikaf itu sebagai ulama ada mengatakan itikaf itu sunnah, tapi sunnah yang dianjurkan. Sunnah tapi dianjurkan, ya. Sunnah dianjurkan itu adalah terutama di 10 malam terakhir. Nah, terakhir kita mau 10 malam terakhir nih. Iya, 3 hari lagi nih. Ya, berarti kita persiapkan di 10 malam terakhir kita disunahkan sunnah yang dianjurkan. Nah, itu sunnah muakkad. Itu dianjurkan Mbak ini, ya. Sunnah muakkad, jadi kita dianjurkan untuk masjid itu bagi laki-laki. Ya, tidak ada alasan kecuali yang sakit-sakit berat. Itu kalau sakit berat itu di rumah nggak dihitung itikaf, tapi dihitungnya ibadah biasa. Boleh tahajud, boleh baca Quran dan sebagainya. Nah, yang kedua, hukumnya adalah itikaf itu menjadi wajib kalau dinajarkan. Misal Pak Denny, nanti malam saya mau itikaf, itu Pak Denny sudah najar, itu menjadi kewajiban buat Pak Denny. Kalau Pak Denny tidak melaksanakannya maka akan dosa kita. Maka itikaf itu menjadi wajib kalau dia apa tadi Pak Denny? Dinajarkan. Oh, 10 malam hari ini saya nazar untuk itikaf di masjid. Itu menjadi wajib hukumnya bagi Pak Denny. Ya. Tapi kalau tidak dinajarkan itu menjadi sunnah. Tapi sunnah yang dianjurkan kalau kita melaksanakan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang luar biasa Pak Denny. Nah, ada dua tadi. Ya. Oke. Saya pernah nonton di salah satu Instagram atau YouTube ya, saya lupa itu. Di satu masjid di Bandung, beliau sampai disediakan ruangan untuk tenda untuk itikaf itu. Jadi ada setiap di salah satu serambinya kayak boleh dibangunkan tenda setiap orang. Jadi satu keluarga itu bisa ada 5 orang dalam satu tenda itu itikaf semua Pak. Satu keluarga, masya Allah, saya bilang. Belum ketemu sih di daerah-daerah sini yang ada itikaf seperti itu. Mudah-mudahan nanti daerah kita ada ya. Mudah-mudahan alhamdulillah seperti itu untuk itikaf seperti itu. Nah, kalau wanita, kita bicara kalau untuk itikaf wanita apakah boleh dan dianjurkan atau bagaimana kalau dia berhalangan beritikaf? Pertanyaan bagus seperti ini. Betul. Kalau zaman Rasulullah SAW itu wanita itu dianjurkan itikaf di masjid. Karena itikaf itu berdiam diri di masjid. Bagaimana hukumnya bagi saudari-saudari kita yang berhalangan haid? Maka mereka diperbolehkan di rumah, tapi tidak dihitung itikaf pada ini. Tapi melaksanakan amalan-amalannya seperti berdiam diri karena lagi haid belum baca Quran, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagi berzikir dan lain sebagainya. Tapi dia tidak dihitung itikaf. Itikaf itu di masjid. Karena diwajibkan dianjurkan di sunnah yang dianjurkan itu di masjid itikaf tuh. Dan yang kedua, kalau bagi laki-laki gimana? Bagi laki-laki yang dalam kondisi tidak memungkinkan, mungkin kakinya nggak bisa jalan, lumpuh atau sakit-sakitan, dia boleh beribadah di rumah, tapi harus sediakan ruang khusus. Karena itikaf ini kita menjauhi dari segala urusan duniawi. Ya, kita fokus dengan ibadah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang laki-laki maupun perempuan yang di rumah tidak dihitung itikaf, tapi dihitungnya ibadah-ibadah biasa. Oke. Gitu Pak Denny. Oke. Nah, tapi yang tadi yang perempuan boleh saja tapi tidak dihitung itikaf ya. Karena mereka lagi haid ya. Haid kan nggak boleh ke masjid mereka, nggak boleh kalau lagi haid kan. Maka di rumah tapi tidak dihitung itikaf, dihitungnya amal ibadah biasa. Oke. Nah, Pak Amanin lanjut lagi untuk doa-doa apa yang terbaik ketika kita melakukan itikaf, baik di rumah ataupun di dalam masjid. Doa yang terbaik untuk kita laksanakan di 10 hari terakhir ini. Oke. Ada nggak yang lama untuk? Ada doa dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW. Ya, sebenarnya doa semuanya baik. Kita doa apa aja di 10 hari terakhir itu insya Allah yang baik-baik, insya Allah semuanya baik buat kita.
Tapi ada doa yang dianjurkan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu baca doa itu sebanyak-banyak di 10 malam terakhir. Itu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah diriku. Makanya di 10 malam terakhir kita meminta maaf kepada Allah atas segala dosa-dosa kita beberapa bulan terakhir, supaya di malam Lailatul Qadar itu apabila kita melaksanakan dengan tadi disertai dengan keimanan, keikhlasan dan memohon maaf kepada Allah. Allahumma inna ka'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah. Tadi seperti tadi hadis yang saya bacakan, "Mayyakum lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan ibadah malam di malam Lailatul Qadar, maka disertai dengan keimanan dan ikhlasan, dosanya lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu pada ini. Bahkan ketika ada hadis yang pernah saya dengar juga, puasa Ramadan ini adalah amal yang langsung oleh kepada Allah, bukan tanpa perantara malaikat dulu. Puasa. Betul. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap amalan Bani Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali ibadah puasa, kata Allah. Puasa bulan Ramadan ini. Kecuali ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ibadah puasa ini kata Allah untukku. Itu kata Allah pada ini. Untukku, maka aku langsung yang membalasnya. Itu kata Allah. Disebabkan kenapa pada ini? Disebabkan karena hamba-hambaku telah menahan hawa nafsunya serta makan minumnya untukku, kata Allah. Makanya pahalanya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahala ibadah puasa pada ini. Luar biasa. 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir. Allah biasa. Bahkan Allah pun juga turun dalam Lailatul Qadar ya kan. Iya. Dari arsnya. Pahalanya luar biasa. Nah, setelah kita itikaf, ada satu yang pernah saya dengar dari salah satu ustaz, beliau harus tahallul. Ya. Apakah memang harus dalam enggak ada kita? Ini pengalaman Bapak aja ya. Apakah harus tahallul ketika setelah kita lakukan iktikaf? Pengalaman Bapak bagaimana? Soalnya saya pernah ngalamin juga, ada salah satu ustaz ya, biasanya mau menjelang Ramadan tuh mereka cukur rambut seperti itu. Apalagi setelah mereka iktikaf. Jadi setelah iktikaf cukur rambut. Iya, cukur rambut. Kayak umroh gitu ya. Iya, gitu ada satu amalannya ustaz. Iya, mungkin boleh juga pada ini ya, tapi saya belum pernah melakukan itu. Setelah iktikaf, pengalaman saya seperti biasa aja. Itu ada beberapa juga teman-teman kita yang setelah iktikaf supaya bersih ya, karena kita sudah melaksanakan iktikaf 10 malam terakhir, jadi membersihkan diri dengan cukur rambut dan sebagainya. Oke. Nah, setelah bulan Ramadan itu kita memiliki semangat yang begitu, memiliki ibadah yang begitu banyak kita lakukan. Nah, cara kita untuk menjaga amalan-amalan itu setelah Ramadan itu bagaimana nih Pak Madi? Ya betul. Tetap istiqomah lah setelah di bulan Syawal, bulan Zulhijjah. Ya mungkin betul Pak ini seperti kita ketahui bersama, banyak sekali saudara kita yang di bulan Ramadan ngajinya rajin, sholatnya rajin, tapi di luar setelah perginya bulan Ramadan tidak melakukan itu seperti itu, tidak istiqomah. Nah, bagaimana caranya agar kita ini tetap istiqomah? Yang ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, gimana setelah bulan Ramadan kita tetap melakukan itu, tetap istiqomah. Yang pertama caranya memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir, itu perbanyak ibadah di 10 terakhir itu, ya. Untuk menguatkan. Jadi kita harus menguatkan dulu sebelum Ramadan ini meninggalkan kita. Kuat dulu berarti. Iya. Pohon berarti. Betul. Kalau nggak dikuatkan rubuh nanti kali ini ya. Jadi harus kita kuatkan dulu fondasinya. Ibarat bangunan, kalau fondasinya nggak kokoh ya hancur, rubuh dia. Ya. Ibaratnya sholat. Sholat itu tiangnya agama. Kalau nggak ada sholat, agama ini runtuh. Nah seperti itu nih. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas doa kita. Perbanyak doa.
Jangan berhenti berdoa, karena doa ini senjatanya kita sebagai umat Islam, orang mukmin pada ini. Betul. Yang kedua, refleksi diri, memperbaiki diri, terus diperbaiki diri kita, refleksi diri kita. Dan yang selanjutnya menyambut dengan sederhana dan syukur. Kita tahu kalau Idul Fitri itu hari raya besar pada ini. Betul. Betul. Tapi kita harus menjadikannya sederhana. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani ibadah puasa. Jadi kita harus menjalani dengan rasa syukur. Jangan hanya wah, ini Fitri hari besar nih, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Jadi kita harus menjalani dengan syukur. Ketika kita melaksanakan sholat, kita syukuri, bersyukur oleh Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Nah, yang selanjutnya zakat fitrah, jangan lupa pada ini, ya. Zakat fitrah ini wajib, ya, bagi kita umat Islam, ya. Harus jangan lupa, nanti palingnya lupa bayar zakat, ya. Ya. Masih juga jangan sampai lah. Ya, betul. Dan selanjutnya menjaga kehormatan sosial. Di lingkungan sosial kita harus menjaga pergaulan kita dengan tetangga kita, kerabat kita, saudara kita sesama muslim, ya. Jangan sampai kita ini bergaulnya tidak baik. Jadi kita harus bergaul dengan baik supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan masih terus terjaga, ya, tetap istiqomah kitanya. Yang terakhir, berdoa agar istiqomah setelah Ramadan. Nah, lagi-lagi berdoa pada ini. Kita jangan berhenti berdoa. Ya, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diberikan keistiqomahan agar ibadah-ibadah kita ini tetap konsisten. Biasa di bulan Ramadan kita biasa ngaji, hatam, di bulan lain kita harus biasakan hatam. Di bulan Ramadan kita biasa sholat qiyamul lail, banyak sholat sunnahnya. Di bulan lain itu biasa kayak sholat duha biasakan. Ya, sholat malah jadi terbiasa dah. Terbiasa kita jadi. Betul. Ya. Itu cara-caranya yang tadi saya sampaikan. Yang ini ya. Ya. Tadi sebutkan bahwa kita untuk menyambut di bulan Ramadan, setelah itu Syawal itu adalah Idul Fitri. Ya. Nah, untuk menyambut Idul Fitri tanpa kehilangan spirit Ramadan ini, bagaimana cara-caranya? Tadi salah satunya adalah perbanyak berdoa, perbanyak juga kita beristiqomah sama Allah dan juga menjalankan apa yang sudah kita jalankan selama 30 hari ini, kita terus jalankan. Nah, bagaimana caranya untuk kita selalu tetap istiqomah? Yang pertama itu pada ini supaya tetap istiqomah di luar Ramadan. Yang pertama itu menjaga kualitas sholat wajib kita. Itu intinya sholat wajib itu jangan sampai kita tinggalkan. 5 waktu. 5 waktu itu jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Nah, itu penentunya kita nanti. Yang kedua itu yang bisa kita baca Quran, kita lanjutkan baca Quran kita. Jangan berhenti. Ya. Biasa di Ramadan 1 kali khatam, mudah-mudahan di bulan lain itu lebih banyak lagi khatam. Biasa kita lanjutkan dengan baca Quran. Kemudian memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir. Biasa kita zikir di Ramadan, di luar Ramadan kita perbanyak zikir. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjaga amal baik kita. Terus menjaga silaturahmi. Ya, silaturahmi dan lain sebagainya. Dan menjaga ibadah sunnah kita. Ibadah sunnah kita. Ibadah sunnah itu seperti kita biasa sholat sunnah ba'diyah qobliyah, itu salah satunya. Kita biasakan. Kadang orang sholat habis sholat langsung bangun pergi aja. Belum atas jalan. Kalau biasa habis sholat sebelum tarawih kita ba'diyah dulu, qobliyah dulu, sholat majlis dulu. Gitu. Jadi tetap kita istiqomah ya. Terus menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akan terus meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keistiqomahan kita. Ya, hampir sama tadi pertanyaan yang pertama, ya. Jadi Quran seperti itu, baca Quran kita, sholat kita dijaga, sholat wajib maupun sholat sunnah, kita harus memperbanyak zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pergaulan kita harus kita perbaiki, ya. Jangan sampai kita perbaiki perlakuan kita menggugurkan pahala-pahala kita. Ya, baiknya kita kepada Allah juga baik kita kepada manusia. Betul. Hablum minallah, hablum minallah. Masyaallah. Ya. Oke. Nah, di paling penting adalah ketika sholat sudah Idul Fitri dan juga kita sudah Ramadan sudah selesai, paling penting adalah menjaga
untuk supaya kita menjaga diri kita adalah salah satu adalah puasa Senin Kamis ya. Betul, puasa Senin Kamis itu tetap supaya kita merasakan bahwa benar-benar kita harus merasakan setiap bulannya ada yang namanya spirit Ramadan itu tetap ada. Betul. Gitu. Yang salah satunya adalah dengan cara puasa Senin Kamis dan juga ada puasa ayam ubit pertengahan bulan gitu ya. Jadi itu yang dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Betul. Oke, sangat bermanfaat Ayah Bunda untuk hari dan permisa hari ini perbincangan kita tentang persiapan kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita disampaikan oleh Pak Ahmadin dan disimak, mudah-mudahan bisa kita jalankan pada saat hari-hari nanti menjelang 10 hari terakhir. Sekarang di hari ke-17, artinya 3 hari lagi kita sudah mempersiapkan untuk 10 hari terakhir. Kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya, terima kasih Pak Ahmadin untuk hari ini untuk ilmunya yang sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua pada hari ini. Baik, oke, terima kasih Ayah Bunda yang telah menyaksikan podcast pada hari ini SDT Rahman. Untuk hari ini mudah-mudahan Ayah Bunda bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari hari ini, dan juga pemirsa yang lainnya juga dapatkan ilmu yang baru. Intinya dalam Islam itu adalah yang salah satu kehilangan dari umat Islam setelah penghancuran perpustakaan di Baghdad itu adalah yang hilang dari umat Islam adalah hikmah dalam kehidupan ini. Kita akhiri Pak Madin ya, terima kasih Pak Madin untuk hari ini, dan juga untuk kita akhiri pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDT Rahman, Smart and Religious. Masya Allah. Dadah Ayah Bunda semua.